Misteri di balik hutan desa. Desa Karangsenja berdiri di kaki bukit yang dikelilingi hutan lebat. Sebuah tempat yang tampak tenang di siang hari, namun berubah menyeramkan begitu malam tiba. Masyarakat desa percaya ada kekuatan gelap yang mengintai, terutama saat bulan hilang dari langit. Di malam-malam seperti itu, cerita tentang aliran sesat yang memuja bara hitam, entitas gaib penghancur jiwa, selalu menjadi bisikan. Laras, seorang gadis berusia 17 tahun yang baru pindah bersama keluarganya, tidak pernah percaya pada tahayul. Ayahnya, Pak Rendra, seorang peneliti budaya, memutuskan menetap sementara di desa untuk meneliti mitos-mitos setempat. Laras sendiri merasa bosan dengan kehidupan baru ini, jauh dari teman-temannya di kota. Ketika ia mendengar tentang ritual aliran sesat yang dilakukan di tengah hutan, rasa penasarannya terpicu. Suatu malam tanpa bulan, Laras keluar memutuskan dari rumah tanpa memberitahu siapapun. Dengan senter kecil dan ponselnya, ia menelusuri jalan setapak menuju hutan yang gelap dan dingin. Semakin dia masuk, suasana hutan berubah. Suara serangga yang biasanya ramai kini menghilang, digantikan dengan kesunyian yang menyesakkan. Pohon-pohon yang tinggi menjulang seperti bayangan hitam raksasa, dan udara semakin berat. Namun Laras tidak mundur. Ia merasa harus melihat sendiri apakah cerita penduduk desa tentang bara hitam hanyalah mitos. Tak lama kemudian, dia melihat cahaya redup di kejauhan. Ia mematikan senternya dan mendekat perlahan, bersembunyi di balik semak-semak. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di sebuah lapangan kecil, sekelompok orang berkerudung hitam berdiri melingkar. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah altar batu yang penuh ukiran simbol-simbol aneh. Di atas altar terdapat sebuah patung besar berbentuk makhluk dengan kepala menyerupai serigala dan tubuh manusia. Matanya seperti berlian merah menyala, seolah hidup. Orang-orang itu merapal mantra dalam bahasa asing, suara mereka berat dan seram. Salah satu dari mereka memegang mangkuk besar, yang Laras sadari penuh dengan darah. Ia tidak tahu dari mana darah itu berasal, tapi baunya sangat tajam, menusuk hidung. Jantung Laras berdegup kencang. Ia mencoba merekam apa yang ia lihat, tetapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti melantun dan menoleh langsung ke arah Laras. "Siapa di sana?" Suaranya terdengar seperti geraman hewan pembohong. Orang-orang itu menoleh serentak, wajah mereka tersembunyi di balik kerudung. Namun, Laras merasa mata mereka menembus tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Laras berlari. Hutan yang sebelumnya terasa luas kini seperti menutup di sekitarnya. Jalan yang ia lalui seolah menghilang. Kata-kata kasarnya berduri mencakar kulitnya, tapi ia tidak peduli. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Ia terjatuh ke tanah, lututnya terluka. Saat ia mencoba bangkit, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Laras menoleh, dan matanya bertemu dengan sosok berkerudung yang wajahnya sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak manusiawi. Kulitnya kelabu dengan urat hitam menyala, dan matanya kosong, hanya putih tanpa pupil. Mereka menyeret Laras kembali ke altar. Ia meronta dan berteriak, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Para pemuja mengikat tubuhnya di atas altar, tepat di bawah patung menyeramkan itu. Salah satu dari mereka mendekati Laras, membawa pisau ritual yang besar, terukir dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di altar. Pisau itu diarahkan ke dada Laras, dan para pemuja mulai melantunkan mantra lagi. Patung itu mulai bergerak, bersinar lebih terang, dan mulut terbuka, menampilkan deretan taring tajam. Suara terdengar dari dalamnya, seperti ribuan suara teriakan sekaligus. Saat pisau itu hampir menyentuh kulit Laras, muncul suara lain, lebih keras, lebih memekakan. Tanah bergetar, dan bayangan besar keluar dari kegelapan hutan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk pasti, hanya massa hitam dengan mata merah yang menyala. Bayangan itu melayang di atas para pemuja. Dalam sekejap, mereka semua berhenti bergerak. Satu persatu tubuh mereka hancur menjadi debu, seperti terbakar dari dalam. Laras merasakan bayangan itu mendekat ke tempatnya, dingin dan mengancam. "Kau telah melihat rahasiaku?" Suara itu berbicara langsung di kepalanya, penuh gema dan kemarahan. "Dan sekarang, kau milikku." Sebelum Laras kehilangan kesadarannya,
ia merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya, sesuatu yang gelap dan asing. Ketika ia sadar, Laras sudah berada di depan rumahnya. Ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada ayahnya, tetapi tidak ada yang percaya. Semua luka di tubuhnya hilang seolah tidak pernah ada. Setelah malam menakutkan di hutan, Laras merasa dirinya mulai berubah. Bisikan-bisikan asing terus menghantuinya, dan tanda aneh di lengan semakin membara setiap malam tanpa bulan. Ayahnya, Pak Rendra, tidak bisa mengabaikan perubahan putrinya lebih lama. Laras, apa yang terjadi di hutan malam itu? Kau harus cerita ke ayah, desaknya suatu malam. Laras menunduk, tangannya menandatangani lengan kirinya yang bertanda. Ayah, aku tidak tahu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang menempel padaku. Sesuatu yang ingin aku kembali ke sana. Pak Rendra mengerutkan kening. Kembali, kemana? Hutan itu. Laras, kamu tidak boleh. Itu bukan tempat untuk kita. Namun, Laras hanya diam, matanya kosong seolah-olah mendengarkan suara yang hanya ia yang bisa mendengarnya. Malam terakhir di desa, saat malam tanpa bulan berikutnya tiba, Pak Rendra terbangun karena suara langkah berat di luar ruangan. Ia berjalan keluar dan melihat Laras berjalan perlahan ke arah pintu depan. Laras, kau mau kemana? Teriak Pak Rendra sambil menarik tangan putrinya. Laras berhenti, menoleh dengan ekspresi kosong. Mereka memanggilku, ayah. Aku tidak melawan bisa. Kau melawan bisa, Laras. Apapun ini, kamu harus lawan. Seru Pak Rendra, suaranya penuh putus asa. Tapi Laras hanya menggeleng pelan. Sudah terlambat. Mereka sudah memilihku sejak malam itu. Aku hanya menjalani takdirku. Seketika, Laras merentangkan tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat mendorong Pak Rendra ke belakang. Ia terjatuh, menabrak dinding. Ketika ia bangkit, Laras sudah menghilang ke dalam kegelapan malam. Di tengah hutan, Pak Rendra mengejar Laras sejauh yang ia bisa, mengikuti jejak langkah putri yang seperti membakar tanah. Hutan yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara gemuruh aneh, seperti ribuan orang berbisik sekaligus. Laras, hentikan, teriak Pak Rendra, meski suaranya hilang di telan kegelapan. Akhirnya, ia sampai di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya berdiri Laras, dikelilingi sosok-sosok berkerudung hitam yang melantunkan mantra dengan suara menggema. Patung raksasa itu berdiri menjulang, mata merahnya menyala terang, dan bayangan hitam besar melayang di atasnya, mengawasi dengan tajam. Laras, Pak Rendra mendekat, tapi kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Laras menoleh, matanya hitam sepenuhnya. Ayah, kenapa kau di sini? Pergilah, ini bukan tempatmu. Pak Rendra menggeleng keras. Aku kesini untuk membawamu pulang. Kau anakku, Laras, aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Pulang, ayah. Aku tidak punya rumah lagi, bisik Laras, suaranya penuh kesedihan. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Salah satu sosok berkerudung mendekati Laras dan menyerahkan sebuah pisau ritual yang besar. Kau sudah terpilih. Lengkapi pengorbananmu, katanya dengan suara serak. Laras memegang pisau itu, tangannya bergetar. Aku tidak ingin ini, ayah, tapi aku tidak punya pilihan. Pak Rendra berteriak putus asa. Kau punya pilihan, Laras. Jangan dengarkan mereka. Mereka hanya memanfaatkanmu. Laras menatap ayahnya, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak kuat, ayah. Maafkan aku. Ketika Laras mengangkat pisau itu ke udara, bayangan hitam besar turun ke altar, menyelamatkan tubuhnya. Suaranya menggema, dalam dan penuh ancaman, dia milikku. Takdir ini tak bisa diubah. Pak Rendra mencoba mendekat, tapi berbaring di belakangnya. Ia hanya bisa menyaksikan bayangan itu menyerap Laras, tubuhnya perlahan memudar menjadi partikel hitam yang terangkat ke udara. Suara Laras terdengar untuk terakhir kalinya. Ayah, aku sayang, maafkan aku. Pak Rendra berteriak dengan seluruh tenaganya, tapi Laras sudah hilang. Bayangan itu tertawa keras, gema terdengar mengisi seluruh hutan. Dia telah menjadi bagian dari kegelapan. Dan kau, manusia lemah, akan hidup dengan penderitaan ini selamanya. Esok harinya, Pak Rendra ditemukan di pinggir hutan oleh penduduk desa. Tubuhnya lemah,
dan ia terus mengigau nama Laras. Ketika ia mencoba menceritakan apa yang terjadi, penduduk desa hanya menggeleng. "Pak Rendra, kami sudah bilang, jangan pernah masuk ke hutan itu," kata salah satu tetua desa. "Apa yang diambil oleh bara hitam, tidak akan pernah kembali." Namun, Pak Rendra tidak bisa menerima kenyataan. Ia kembali ke rumah, mendapati kamar Laras kosong. Hanya ada satu benda yang tersisa, jubah hitam dengan simbol bara hitam di atasnya, terletak di atas tempat tidur. Di malam tanpa bulan berikutnya, Pak Rendra mendengar suara Laras datang dari dalam rumah. "Ayah, aku di sini." Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan putrinya berdiri di sudut ruangan, tersenyum dengan mata hitam legam.